Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat. Saya doakan sahabat-sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah. Oke sahabat-sahabat, pagi menjelang siang ini saya ajak jalan-jalan sahabat-sahabat untuk melewati jalur Gresik menuju Krian via tol sahabat, termasuk tol baru yang melewati Waduk Bunder sahabat. Oke sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, saya ambil jalur ke kanan dari Bunder sahabat-sahabat. Kalau arah ke kiri itu menuju tol Surabaya, kalau kita ambil ke kanan ini adalah jalur tol menuju Krian sahabat-sahabat. Jalur tol ke Krian ini melewati Waduk Bunder sahabat-sahabat, nanti berakhir di Krian. Sebenarnya tol arah Krian ini akan disambungkan ke jalur tol menuju Jombang, Kediri, Madiun, tapi saat ini masih taraf pembangunan penyambungannya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, jalur tol dari Bunder menuju arah Krian itu sekitaran tarifnya adalah 40.000 sahabat, termasuk tol baru. Di sini pembangunannya cukup lama karena melewati Waduk Bunder sahabat. Karena pembangunan di tol Waduk Bunder ini butuh ruatan, karena sejarahnya Waduk Bunder ini adalah waduk yang cukup mistis, dihuni oleh para lelembut, dan konon kabarnya di Waduk Bunder ini adalah dihuni oleh seekor ular raksasa sahabat-sahabat. Jadi di tengah pulau, di tengah waduk itu ada pulau. Di situ simbol dari kepala ular naga itu sahabat. Jadi kadangkala Waduk Bunder itu airnya surut, itu pulau itu tetap kelihatan menonjol, dan bila airnya penuh pulau itu pun ikut naik. Ceritanya demikian sahabat-sahabat. Pada saat pembangunan tol Bunder ini diruat dengan acara gamelan seperti acara wayang, karena ceritanya banyak para pengunjung sekitaran waduk itu kalau malam sering mendengar suara-suara gamelan. Jadi pada saat pembangunan tol ini juga ditanggapkan pertunjukan seperti wayang sahabat. Itu sedikit cerita mengenai tol di Waduk Bunder ini sahabat. Oke sahabat, nanti tol Bunder ini akan ada beberapa pintu keluar sahabat-sahabat. Keluar di arah Cerme, ada sekitaran Legundi, terus nanti kita terakhir keluar di Krian sahabat. Untuk lanjut ke arah jalur Jombang Mojokerto, ini ceritanya masih belum tersambung sahabat-sahabat. Jadi masih dalam taraf pembangunan. Nanti kalau selesai nanti bisa kita arah
Jombang, Mojokerto, bisa lanjut dari Gresik, bisa langsung putar balik masuk tol arah Jombang, Mojokerto, Madiun, Ngawi sampai arah Jakarta itu sahabat. View-nya pertambakan sahabat, karena sekitaran wilayah Gresik itu banyak tambak, sehingga pembangunannya ini melalui pertambakan. Jadi ini kita baru masuk, itu ada pintu keluar ke arah Cerme, Benjeng, Bobo. Kita lanjut ke arah Krian ya. Nanti juga ada pintu keluar di daerah Kedamaian. Jadi alternatif dari wilayah Gresik, kalau sebelumnya tolnya hanya mengarah ke Surabaya, kalau ke arah Mojokerto, Jombang itu lewat jalur reguler, itu biasanya sering macet. Kalau lewat tol juga putar ke arah Surabaya dulu, sehingga ini dibangunkan tol dari arah Gresik menuju ke arah Krian. Jadi ini merupakan alternatif untuk industri yang ada di wilayah Gresik untuk pengiriman barang ke arah selatan, itu diarahkan melalui tol supaya tidak mengganggu jalan-jalan reguler. Oke sahabat, jalannya cukup mulus karena ini masih jarang dilalui. Tapi nanti bila jalur sambungan dari tol Jombang Mojokerto itu bisa tersambung, nanti jalur ini diperkirakan akan rame, karena untuk menuju jalur ke Gresik Utara bisa langsung masuk tol arah Bunter ini, karena sebelumnya masih berputar dari Surabaya masuk tol Gresik. Jadi kalau yang dari selatan nanti kedepannya bisa pakai tol dari arah Krian ke arah Gresik. View dari tol Bunter Gresik ini view-nya hanya pertambakan. Mungkin nanti akan melewati setelah daerah Cerme itu daerah pesawahan, perkebunan. Itu aja sahabat untuk wilayah Gresik. Menjelang siang ini jalurnya juga sepi, hanya ada 1-2 kendaraan. Dari Bunter sampai Krian perkiraan waktu 45 menit, kurang lebih waktunya ditempuh 45 menit kalau kita jalan dengan santai dan normal. Nanti dari arah Krian menuju Mojokerto kita lewat jalur reguler. Biasanya jalurnya di situ padat, banyak truk-truk besar. Jadi kalau kedepannya di sambungan itu sudah jadi, nanti kita bisa langsung lanjut tol. Kalau
ke arah Madiun, kita nggak perlu keluar jalur reguler, kita bisa lanjut lewat tol. Jalur tol ini tidak begitu ramai karena memang tarifnya juga lumayan mahal dibandingkan dengan tarif tol arah Surabaya ke arah Malang. Ini termasuk tarif tol yang cukup mahal dibandingkan dengan harga-harga tarif yang ada di jalur sana. Jalan santai sahabat, kecepatan 80-90. Jalurnya landai, tidak seperti jalur tol ke arah Malang turun naik. Sini jalurnya lurus, tidak ada naik turun, hanya ada sedikit jembatan melewati sungai, melewati jalan raya. Selebihnya adalah jalur tol lurus, selurus penggaris. Udah nyampe daerah Boboh sahabat. Kalau kita lihat keluar tol sudah masuk daerah Boboh. Untuk jalur sini karena jalurnya yang dari arah Jombang Mojokerto belum tersambung, untuk rest area di kanan kiri jalan juga belum siap dioperasikan, sifatnya masih dalam taraf pembangunan. Ini ada rest area di kanan kiri jalan tapi masih dalam pembangunan sahabat. Beberapa jalur yang sedikit naik karena melewati jembatan sungai. Jalur tolnya ini masih murni cor sahabat, belum banyak yang diaspal.
jalur tol ini termasuk baru, jadi suasananya juga masih sepi. Nanti kedepannya di jalur tol ini juga akan ramai. Kalau sambungan dari arah Jombang Mojokerto sudah jadi yang mau ke arah Gresik, ke arah Lamongan akan lebih cepat melalui jalur tol ini. Ini kita akan sedikit mendekati pintu keluar ke Kedamaian Gresik. Kita lanjut menuju arah Krian. Nanti kita terakhir keluar di Krian. Hura. Oke sahabat, ini sebagai referensi sahabat-sahabat bila ingin melalui tol Gresik ke Krian, jadi tahu kondisinya di mana saja pintu keluar yang ada di jalur tol Gresik menuju Krian sahabat. Sini sedikit berbukit. Berbukit di wilayah mendekati Krian. Ini sedikit gersang sahabat. Situ hanya berupa tegalan yang banyak ditumbuhi pohon pisang. Ini melewati daerah perbukitan dari Kedamaian menuju Krian. Lurus selurus penggaris. Hura. Biasanya kalau orang nyopir itu jalur-jalur lurus kayak gini kadang kurang konsentrasi, jadi diupayakan meskipun kondisi jalan itu lurus, kalau kita mengemudi tetap konsentrasi sahabat. Krian, kecamatan terakhir di selatan ini adalah Kecamatan Waringin Anom. Waringin Anom masih Kabupaten Gresik. Sahabat,
depan ini adalah jalur yang akan menyambungkan ke tol Jombang Mojokerto. Tapi saat ini masih dalam taraf penyelesaian. Nanti kalau kita arah Jombang Mojokerto bisa lanjut tol, tidak perlu keluar di Krian. Ini sudah 90%, tinggal menghaluskan, tinggal membenahi sana sini yang masih banyak material. Jembatan Sumo 169 meter. Jadi nanti putar baliknya melewati atas jembatan Sumo. Lagi kita akan memasuki pintu keluar ke arah Krian. Itu pun masih banyak dibenahi kerusakan-kerusakan di sisi kanan kiri. Sekarang 45.000 sahabat. Dulu pertama kali buka 40.000, sekarang tarifnya jadi 45.000. Kita akan keluar ke jalan raya reguler, masih sekitar 2-3 kilo sahabat. Oke sahabat, saya cukupi video saya sampai di sini dulu. Bila sahabat-sahabat suka, silakan di like, subscribe, and share ke sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa selalu bersedekah, karena bersedekah adalah ladang ibadah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hura.